Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT Channel, teman-teman. Sore ini saya sedikit agak berbeda, saya pakai kacamata, guys. Jadi ceritanya saya tuh beli kacamata udah lama, tapi emang saya nggak nyaman pakai kacamata dan selama ini masih nyaman tanpa kacamata ya, teman-teman. Tapi sekali bolehlah kita pakai untuk sedikit style berbeda gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Sore ini saya tuh lagi nonton YouTube, teman-teman. Nah, ini ketemu dengan nenek-nenek satu, nenek Sinta namanya katanya. Beliau itu kalau ngomong ceplas-ceplos, kalem, boleh, slow, tapi juga di situ ada pembelajaran yang cacus gitu. Nah, yang membuat salah satu hal yang membuat saya kok tertarik sore ini dari perbincangan beliau, ini di channelnya Ngaji Roso, saya nggak tahu beliau itu siapa, tapi intinya saya beberapa kali nonton beliau ini, teman-teman. Wongnya wis wong tua, ngeruwo kok pahpoh gitu ya. Nah, kalau untuk pahpohnya ya nggak usah dicontoh ya, teman-teman. Itu kan berbahaya untuk kesehatan lah gitu ya. Tapi kalau untuk pola pikirnya apa sih, coba renungkan. Salah satunya beliau menyarankan ke anak-anak muda, ke siapapun itu, ke kita-kita semua, kalau kita tuh dicela, dijatuhkan orang, diremehin, loro di hati memang, teman-teman, rasanya sakit. Dan jiwa-jiwa kita biasanya yang belum wise ya, yang belum mampu untuk bijak gitu, tentunya pasti langsung ngukut, emosi tersulut, marah, ngamuk, mewek, sedih, ngamuan, nesu, dendam. Saya dulu pernah merasakan jiwa-jiwa seperti itu, terutama saya tuh tidak bisa ekspresif orangnya, nggak berani, nggak punya nyali, tapi saya menjadi seorang pendendam. Setelah saya renungkan, kok lama banget gitu, kenapa, efeknya apa, ya sepertinya kenapa kok dulu karir saya tuh stuck terus, maksudnya lama untuk naiknya. Saya tuh kerja sampai 14 tahun waktu itu di BINUS gitu ya, tapi karir saya cenderungnya lambat. Dari seorang tukang sapu bisa naik, tapi cenderungnya saya selama 14 tahun itu ya perjalanan saya itu berat, lambat gitu ya. Kalau orang-orang tuh sat gajinya langsung ses gitu. Tapi saya rasakan itu. Sepertinya setelah saya coba renungkan lagi kembali, oh iya, saya dulu orangnya susah supel. Saya pengen supel tapi saya nggak bisa. Saya pengen kenal orang sono, tapi saya nggak berani. Salah satu hal yang sepertinya menutupi itu adalah itu. Saya tuh mudah tersinggungan, pendendam, dan susah banget ngelupain kata-kata negatif orang. Justru saya tanam di kepala, dan kenegatifan itu ternyata menyebar. Kalau saya mungkin merunut bukunya, tulisannya, pendapatnya dari Ustadz apa siapa namanya sekarang, Pak Nasrullah lah gitu ya. Beliau yang mengatakan tentang magnet rezeki, bahwa setiap benda itu memiliki energi yang menebar dan penyebarannya itu menembus batas lintas bangsa dan negara gitu. Itu apa yang kita pikirkan negatif itu terpancar dan akan kembali ke kita lagi pancarannya itu. Saat kita memancarkan negatif, yang terjadi kenegatifan, dan tentunya rezeki kita pun juga akan berpengaruh. Nah, mungkin bisa jadi selama itu saya terjadi seperti itu. Dan beberapa bulan ini gitu ya, sebuah saya renungkan saya pada saat jualan pun saya itu juga sering merasakan sedih, takut, was-was. Jualan sepi itu udah sepaneng gitu, teman-teman. Terus saya coba renungkan lagi dari Mas Oke di Magnet Money. Beliau mengatakan berdoa, meminta yang terbaik, yang terkeren gitu ya, bukan selalu minta ke Tuhan, ke Gusti Allah gitu, tetapi yang lakukan doa itu bersyukur saja. Tanpa meminta pun Allah itu tahu apa yang kita perlukan. Tetapi justru pada saat kita ada masalah, bersyukur. Nggak ada masalah, doalah dengan cara apa? Bersyukur. Terima kasih ya Allah, hari ini jualan saya sepi. Terima kasih ya Allah, hari ini jualan saya ramai. Terima kasih ya Allah, hari ini saya masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih dipertemukan dengan masalah.
sedih, bahagia, gendeng, edian, bersyukur saja. Maksudnya apapun kondisinya bersyukur. Maka janjinya Allah yang pasti ya, dengan orang-orang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Bisa nikmat gajinya, banyak duitnya, banyak happy, bahagia, tenang. Makanya dengan bersyukur itu membawa energi-energi positif dan membuat rezeki kita akan bisa up. Karena beliau mengatakan duit tidak suka dengan orang-orang yang bulet, mumet, stres, marah-marah, sedih. Tidak suka duit datang ke situ. Bisa jadi kenapa karir saya tadi mentok bertahun-tahun ya, karena saya ada suka mendendam. Saya udah disiplin bagus, kerja bagus, ibadah oke, tapi kok saya jenjang karir saya lambat. Duit saya juga susah-susah, sulit banget kan perasaan waktu itu gitu ya. Oh, nyatanya di sini. Jadi pola pikir saya itu yang menjadi habit saya, keseharian saya, dan akhirnya membawa dampak rezeki saya juga sulit, susah untuk bertumbuh gitu teman-teman. Karir juga. Nah, saya kembali lagi ke Ibu Siti. Nah, beliau tadi ada yang bertanya ke beliau, dijawab dengan santuinya. Anak-anak muda terutama. Kalau ada masalah, langsung mumet, langsung emosi, langsung ngantemi wong gitu pengennya. Tetapi sarannya beliau, ada dia mau dicengin, mau dicelak dihina, nggak usah dilawan. Belajarlah menata hati, menata pikiran, untuk coba renungkan. Dan jangan selalu mengandalkan ini, tapi pakailah ini untuk mencernanya. Karena ini cenderungnya bisa salah dibenarkan, benar disalahkan. Disitulah nafsu, dan pada saat menggunakan hati nurani, kita bisa memilah lebih jernih, kata beliau. Wis tau rasa diwales, wong sing ngelek-elek gen, anggapan renek wae. Katanya beliau begitu. Terus beliau juga cerita, saya dulu waktu masih kerja kantoran, aku nih juga arogan. Bak, hantem-hanteman aja. Tapi setelah di usia-usia 45, katanya beliau udah nggak kerja, lah gitu tadi. Dia bisa merenungkan. Akhirnya apa? Santuy berhidup. Tetap berkarya. Tapi nikmat stresnya tadi, yang problem merawat, ngadepin masalah tuh enjoy. Justru bersyukur tadi. Saya coba kolaborasikan dan kata Mas Oka, ada problem, bersyukur, maka jalan keluar. Dan itu kebahagiaan yang didapat. Tapi pada saat nggak bisa seperti itu, ruwet guys. Nah, pembelajarannya, saya di akhir-akhir ini, saya coba terus belajar. Ada masalah apapun itu, coba saya tenang, kalem. Dan saya coba tadi lagi bersyukur, wes ora sanji jaluk macam-macam Gusti Allah. Dream, cita-cita boleh tulis di tembok, boleh di ini. Tetapi nggak harus ketemu itu, ya Allah ini. Sebenarnya nggak juga gitu. Tetapi bersyukur tadi, wah benar juga ya. Alam bawah sadar bermain, kita tulis mimpi-mimpi cita-cita kita. Kita bergerak, kita jalankan. Dan bersyukur aja. Insya Allah justru tenang, rezeki ngalir teman-teman. Jujur saya ini jualan, kalau lagi sepi itu harus mumet. Dulu selalu begitu. Supaya ada masalah ini, mau bayar anak sekolah belum cukup, wah dia sepaneng, stres, mumet, ruwet. Padahal pilihan nggak ada juga yang nggak harus mumet gitu. Dan nyatanya hidup tetap berjalan. Mau mumet, mau slow, mau santai, waktu terus berjalan, kehidupan terus berjalan. Lah ngapain kita milih mumet? Tetapi memang tidak mudah kalau kita nggak latih. Nah, saya alhamdulillah mulai belajar, mulai bisa agak sedikit menurunkan itu, dan ternyata kok enak ini hidup ya. Rezeki ada aja, teman juga tiba-tiba nongol, banyak orang-orang baik datang. Orang-orang negatif ya kalem aja, hadepin aja. Kalau ini ya dihindari, santuy. Walaupun sesekali juga di kepala. Namanya manusia, tapi cepat-cepat gimana caranya, apakah saya berpindah, apakah saya mengalih, apakah perlu saya hadapi, apakah dengan senyuman. Pada saat kita bisa tersenyum, kalau pada kita nggak bisa ya gimana caranya menghindar, atau ya nggak usah dihiraukan gitu. Makanya beliau tadi menyarankan manage pikiran dan hati kita. Maka problem apapun itu enjoy, bisa ada solusinya, kalem aja gitu.
Bukan berarti ada masalah kita nggak ini, tapi pada masalah berpikirnya solusinya apa ya? Jalan terbaiknya apa? Bukan ngamuk. Kalau ngamuk, wes tanggone setan. Oke teman-teman, itu yang ada di kepala. Sebenarnya saya tadi udah nge-record video ini, cuman mic-nya kayaknya ngaco, on off itu suaranya, tadi saya hapus aja. Tadi sampai 20 menitan, ini 10 menit aja cukup, karena ternyata udah otak saya udah mulai mentok lagi yang tadi. Tapi pas pada saat ada ide itu saya langsung ngoceh aja, muncul banyak, tapi mood saya jadi agak-agak low bad pada saat negatif. Nah, coba saya belajar lagi, walaupun negatif saya terus belajar, dan kayaknya udah mulai mentok di 10 menit ini guys. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.